Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Sylvester Nathan. Saya Rafael Andika. Saya Jusau Junior. Saya Kalisa Kimberly. Saya Tasya Francesca. Dan saya Yohanes Joshua. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi tentang logaritma dan eksponen. Selamat menyaksikan. Oke, sekarang kita akan membahas apa itu eksponen dan logaritma. Eksponen adalah suatu metode dalam ilmu matematika yang melibatkan perpangkatan. Eksponen dapat dilambangkan sebagai exp dalam kurung x dan e pangkat x. Berikut adalah beberapa sifat dalam eksponen. Berikut ini adalah contoh soal dari eksponensial. Pada soal pertama, itu buka kurung 5 pangkat 2 tutup kurung pangkat 3 dapat dikerjakan dengan rumus ketiga, yaitu buka kurung a pangkat n tutup kurung pangkat m sama dengan a pangkat n dikali dengan m. Selanjutnya dapat dituliskan dengan 5 pangkat 2 dikali 3, yaitu 5 pangkat 6. Pada soal kedua, yaitu 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5 dapat dikerjakan dengan rumus pertama, yaitu a pangkat n dikali a pangkat m sama dengan a pangkat n ditambah m. Maka dalam soal ini berarti dapat ditulis dengan 3 pangkat 2 ditambah dengan 5. Hasilnya adalah 3 pangkat 7. Selanjutnya pada soal ketiga, yaitu 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 8 dapat dikerjakan dengan rumus kedua, yaitu a pangkat n dibagi dengan a pangkat m sama dengan a pangkat n dikurang m. Maka dalam soal ini dapat ditulis dengan 2 pangkat 3 dikurang dengan 8 yang menghasilkan 2 pangkat min 5. Kemudian, dengan menggunakan rumus ke-8, yaitu a pangkat min n sama dengan 1 per a pangkat n. Maka akan menghasilkan 1 per 2 pangkat 5, yaitu 1 per 32. Jika membahas eksponen, pasti erat kaitannya dengan logaritma. Logaritma sendiri merupakan kebalikan atau inverse dari fungsi eksponen. Dilambangkan a log c sama dengan b. Di samping ini merupakan beberapa sifat dari logaritma. Kemudian kita akan membahas tentang logaritma natural. Logaritma natural adalah logaritma dengan basis bilangan irel atau dapat disimbolkan sebagai e dengan nilai 2,71828182845. Persamaan dari logaritma natural yaitu adalah ln x sama dengan e log x. Selanjutnya adalah aplikasi eksponen dalam bidang farmasi. Salah satu aplikasi eksponen dalam bidang farmasi adalah dalam hal dekomposisi obat. Proses dekomposisi obat yang terjadi di dalam tubuh manusia dapat dijelaskan menggunakan konsep eksponensial, khususnya dalam bidang farmakokinetika. Proses dekomposisi obat ini dapat dicari menggunakan persamaan C dalam kurung T sama dengan C0 dikali E pangkat minus K dikali T. Nah, C dalam kurung T ini menunjukkan konsentrasi obat pada waktu tertentu. Kemudian C0 menunjukkan konsentrasi awal dari suatu obat. Dan kemudian K adalah laju eliminasi dari suatu obat. Selanjutnya akan dibahas mengenai soal yang berhubungan dengan logaritma. Berapakah pH larutan akhir apabila 50 ml larutan amonia 1 molar dicampur dengan 40 ml larutan amonium klorida 1 molar? Anggaplah tidak terjadi kontraksi volume ketika keduanya dicampur. Dengan pKa amonia adalah 9,25. Pertama-tama kita akan menentukan konsentrasi asam dalam larutan akhirnya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus pengenceran V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Di sini V1-nya adalah volume dari amonia yaitu 50 ml kali M1 yaitu konsentrasi 1 molar, V2 larutan akhirnya 90 ml dan kali M2. Maka didapatkan nilai M2 adalah 50 per 90, hasilnya sama saja dengan 0,556. Selanjutnya untuk konsentrasi garam juga dapat didapatkan menggunakan rumus pengenceran yaitu V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Maka digunakan volume dari amonium klorida yaitu 40 ml dikali 1 molar sama dengan larutan akhir memiliki volume 90 ml dikali molaritas 2. Maka akan didapat molaritas 2 adalah 40 per 90 atau setara juga dengan 0,444. Untuk mencari pH-nya, kita dapat menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch, yaitu pH sama dengan pKa ditambah log konsentrasi garam per konsentrasi asam. Sama dengan 9,25 ditambah log 0,444
dibagi 0,556 sama dengan 9,25 ditambah log 0,798 sama dengan 9,25 dikurang 0,0977. Maka dapat dihasilkan pH-nya yaitu 9,15. Sekian video dari kami. Terima kasih.